Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Puspa Wijayanti dengan NIM 202020738 dari kelas Pendidikan Biologi 3, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi di mana dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamiha, di mana saya mengambil judul proposal skripsi yaitu pengaruh penggunaan jenis pestisida nabati terhadap pertumbuhan hasil tanaman pakcoy Brassica Raphael sebagai sumbangsi pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 10 SMA atau MA. Baik, di sini agenda presentasi yang saya akan paparkan. Yang pertama yaitu pendahuluan, selanjutnya tinjauan pustaka, dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Memasuki yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil mengenai pakcoy atau Brassica Raphael adalah tanaman jenis sayuran yang termasuk keluarga Brassicaceae. Tumbuhan pakcoy masih memiliki kerabat dekat dengan sawi. Jadi pakcoy dan sawi merupakan tumbuhan satu genus, hanya varietasnya saja yang berbeda. Penampilannya sangat mirip dengan sawi, akan tetapi lebih pendek dan kompak. Tangkai daunnya lebar dan kokoh, tulang daunnya mirip dengan sawi hijau, dan daunnya lebih tebal dari sawi hijau. Tanaman pakcoy merupakan sayuran hortikultura yang memasok produksi yang cukup tinggi. Akan tetapi, terdapat kendala dalam penanamannya, sehingga produksinya bisa menurun. Salah satu penyebab rendahnya tingkat produktivitas tanaman ini adalah masih sedikitnya ketersediaan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit berbahaya seperti busuk lunak dan bercak daun, serta masih sedikit sekali varietas yang tahan terhadap suhu panas. Selanjutnya yaitu mengenai kutu kebul atau Bemisia tabaci, merupakan hama utama bagi berbagai tanaman sayuran di Indonesia. Kutu kebul adalah serangga yang berukuran kecil dan berwarna putih. Biasanya menyerang tanaman apa saja seperti tanaman palawija, cabai, pakcoy, buah-buahan, dan jenis sayuran lainnya. Biasanya hama ini berdiam di balik daun secara berkelompok. Hama kutu kebul memiliki efek ganda ketika merusak langsung tanaman. Selain merusak tanaman secara langsung, kutu kebul juga dapat memberikan kerusakan secara tidak langsung bagi tanaman. Kerusakan secara langsung contohnya dapat menimbulkan gejala keriting daun, klorosis atau menguning, belang atau mozaik, serta jika serangan sudah parah dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak produktif. Untuk kerusakan tidak langsung sendiri, yaitu di tanaman yang disebabkan oleh kutu kebul, adalah dapat berperan sebagai faktor penyebar virus kuning atau Gemini virus. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dari proposal skripsi ini. Yang pertama, untuk memperoleh jenis bahan dan pemberian dosis pestisida nabati yang tepat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui organisme pengganggu tanaman atau disingkat dengan OPT yang menyerang tanaman pakcoy. Adapun juga manfaat dari penelitian ini, manfaat yang pertama, sebagai bahan informasi bagi petani dalam mengendalikan hama Bemisia tabaci dan penyakit pada tanaman pakcoy. Manfaat yang kedua, sebagai bahan referensi penelitian tanaman pakcoy untuk peneliti sebelumnya. Masuk ke tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka sendiri ini, pakcoy merupakan tanaman dari keluarga Cruciferae yang masih berada dalam satu genus dengan sawi putih atau petsai dan sawi hijau atau caesium.
Pakcoy merupakan salah satu varietas dari tanaman sawi yang dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran. Pakcoy berasal dari benua Asia, yaitu dari Tiongkok dan Asia Timur. Baik, untuk tinjauan pustaka selanjutnya, secara umum, pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya adalah tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan bahan dan teknologi yang sederhana. Bahan bakunya yang alami atau nabati membuat pestisida ini mudah terurai atau biodegradable di alam sehingga tidak mencemari lingkungan. Pestisida ini juga relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah hilang. Pestisida nabati ini bersifat pukul dan lari atau hill and run saat diaplikasikan, akan membunuh hama saat itu juga dan setelah hamanya mati. Kemudian selanjutnya masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup, yaitu sebagai objek tinjauan organik sangat berbeda. Agar mudah dipelajari, para ahli melakukan pengelompokan untuk mengerjakannya. Karakterisasi makhluk hidup adalah suatu pendekatan untuk mengumpulkan makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan tertentu yang dimilikinya. Kumpulan makhluk hidup yang terbentuk dari pengelompokan tersebut dikenal sebagai takson. Takson sendiri merupakan bagian dari ilmu yang berkonsentrasi pada karakterisasi. Setiap takson diberi nama tertentu mulai dari tingkatan ordo dari tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan paling rendah. Selanjutnya masuk yang terakhir, yaitu metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini, data-data yang saya peroleh yaitu ada beberapa karakteristik dari data yang saya peroleh, di mana yaitu ada waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di lahan hidroponik Posyaskal Tanggatakan, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Tanggatakan Darat, Kelurahan Tanggatakan, Kecamatan Seberang Ulu 2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2022. Pendekatan dan metode penelitian yang dipakai, pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan desain, eksperimen, dan rancangan acak lengkap atau RAL. Definisi operasional variabel, penelitian ini termasuk jenis penelitian semi-eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu jenis penggunaan pestisida nabati yang meliputi bawang putih, titonia, kunyit. Variabel terikat dalam penelitian ini pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. Data yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah serangga hama Bemisia tabaci dan sebanyak 90 sampel. Teknik pengumpulan datanya terdiri dari alat dan bahan, kemudian dan ada juga cara kerja. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data, yang dipakai adalah uji coba ANOVA, kemudian uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT 5%. Baik, sekian, terima kasih. Itulah tadi video yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.